Baik, mohon izin selamat siang Prof. Saya Aibda Hadi dari unit Laka Lantas Polresta Pontianak. Mohon izin terkait banyaknya kasus laka lantas yang meninggal dunia dengan korban meninggal dunia. Terkait pasal 82 KUHP huruf E dengan mekanisme restoratif justice dikecualikan untuk ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun kecuali karena kealpaan. Mohon izin untuk mohon petunjuk untuk kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia, dapatkah di RJ mengingat di pasal 82 huruf E karena kealpaan yaitu kelalaian termasuk di kategori laka lantas, namun di huruf F-nya terhadap nyawa orang gitu, Prof. Dan mohon izin jika seandainya bisa dilaksanakan mekanisme restoratif justice, mungkin bisa disesuaikan untuk dari pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian di seluruh Indonesia biar sama pemahamannya gitu, Prof. Mungkin saat ini masih masing-masing tiap instansi itu masih berbeda pandangan ya. Mohon izin, terima kasih, Prof. Saya mau katakan memang perubahan ancaman pidana dalam Undang-Undang Penyelesaian Pidana itu tidak berlaku satu untuk Undang-Undang Ketentuan Umum Pokok Perpajakan karena hitungan denda di pajak itu sangat rumit, dan yang kedua juga tidak berlaku untuk Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Itu tidak berlaku memang. Jadi karena ada hitungan tersendiri, ada denda tersendiri di dalam laka lantas. Yang ingin saya katakan bahwa ancaman pidana lebih dari 5 tahun di dalam laka lantas pasal 82. Sepanjang itu karena suatu kelalaian boleh restoratif. Tetapi kalau itu suatu kesengajaan maka tidak boleh restoratif. Jadi bahasa di dalam KUHP itu, kalau tindak pidana kedua dan seterusnya terjadi karena kealpaan, maka boleh restoratif. Tapi kalau bukan kealpaan, maka sudah pasti tidak boleh direstoratif. Contohnya, orang yang kemudian dia mengkonsumsikan minuman keras, atau dia menggunakan obat-obatan, narkotika, kemudian dia mengendarai mobil, lalu menabrak, itu bukan kealpaan. Itu kesengajaan. Karena keadaan tidak sadarkan diri itu terjadi pada perbuatan orang itu sendiri dan berasal pada kesadaran penuh. Itu kalau istilah hukum namanya actio libera in causa. Jadi dia melakukan itu nggak bisa tuh. Lalu teman-teman olah TKP mengatakan ini kealpaan karena dia mabuk atau karena dia mengkonsumsi obat, itu justru berat. Jadi itu bukan kealpaan, itu kesengajaan, itu restoratif ditolak. Tapi kalau betul-betul pure karena kealpaan, boleh restoratif meskipun akibatnya nyawa. Jadi di dalam di dalam pertimbangan di situ waktu kita menyusun KUHP itu, mengapa kealpaan? Memang kita langsung larinya kepada laka lantas. Tapi kalau itu kesengajaan seperti tadi di bawah pengaruh obat atau karena dia mabuk, itu bukan suatu kesengajaan. Jadi titik paling penting terhadap laka lantas itu adalah olah TKP. Olah TKP itu dibutuhkan untuk menentukan derajat kesalahan dari si pelaku. Saya kira itu saja, 10 pertanyaan sudah saya jawab. Mungkin termen kedua.